Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep perubahan organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang perubahan organisasi. Menurut Hartz 1997, perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Penyebab perubahan organisasi. Berikut beberapa penyebab perubahan organisasi. Yang pertama, faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal, seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, dan menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi untuk menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Jenis perubahan organisasi. Berikut beberapa jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan bersifat spontan, tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya pemogokan liar, yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua, perubahan terencana atau planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Empat, perubahan organisasi. A. Agen perubahan atau agent of change, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. B. Manajer perubahan atau manager of change, yaitu mereka yang memiliki kapasitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. C. Fasilitator perubahan atau fasilitator of change, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajemen perubahan. D. Penghalang perubahan atau mover of change, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan mereka ingin atau cukup puas dengan kondisi yang ada. E. Menentang perubahan facilitator of change, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan.
Kemudian ada level perubahan organisasi. Yang pertama adalah perubahan makroevolusioner yang merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi lainnya. Tindakan yang dilakukan organisasi lain seringkali berpengaruh suatu organisasi sehingga terjadinya perubahan. Yang kedua adalah perubahan mikroevolusioner yang merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun masalah pertumbuhan dan penurunan organisasi. Yang terakhir adalah perubahan politis yang merupakan perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Kemudian ada tahapan perubahan organisasi. Yang pertama menurut model Lewin. Yang pertama itu ada pencairan pembekuan lama. Langkah-langkahnya mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Yang kedua ada gerakan menuju perubahan. Langkah-langkahnya mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Tahapan implementasinya perubahan, orang mulai mencoba perilaku dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Yang ketiga itu adalah pembekuan kembali ekuilibrium baru. Langkah-langkahnya terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya sebelum periode atau change menjadi bagian dari orang tersebut. Kemudian ada model Kotter. John Kotter mengungkapkan ada 8 tahap dalam melaksanakan perubahan organisasi. Yang pertama ialah menciptakan kebutuhan untuk berubah, kemudian membentuk koalisi yang kuat, kemudian mengembangkan visi dan strategis, kemudian mengkonsumsikan visi perubahan, kemudian adalah menggerakkan, mendukung, dan memperdayakan lebih banyak orang, lalu merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek, kemudian membangun perubahan yang berkelanjutan, dan yang terakhir melembagakan perubahan dengan budayanya organisasi. Kelas saya akan melanjutkan penjelasan dari materi tersebut, yaitu strategi perubahan organisasi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward atau punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer, sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan referensi power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Kesimpulannya, organisasi adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran yang sama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa terjadi secara terencana maupun tidak terencana, tergantung dari faktor internal dan juga eksternalnya. Akan tetapi, tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.